Teman-teman banyak yang bertanya atau mungkin masih bingung ya, meskipun sudah membaca artikel contohnya ya, atau mendengarkan rekaman sebelumnya. Bagaimana sih kita bisa tahu bahwa kita tuh sedang dalam keadaan force atau power ya? Bagi yang baru pertama kali mendengarkan rekaman ini, saya rekomendasikan Anda untuk membaca artikel-artikel saya yang ada di website saya, atau Anda mendengarkan rekaman-rekaman yang sebelumnya, di mana di sana dijelaskan bahwa vibrasi ya, bahwa vibrasi itu, vibrasi kita bisa dibagi jadi dua, yaitu vibrasi yang tinggi yang saya sebut sebagai power, dan vibrasi force yang merupakan istilah dari saat getaran kita rendah. Di situ ada spektrum perasaan yang berada di tabel yang saya jelaskan juga dalam dua rekaman yang terpisah. Mungkin dengan tabel itu kita bisa mengetahui ya, dengan mengidentifikasi perasaan yang kita rasakan, kita sedang berada di force atau power, kita tahu. Cuman kadang kita masih ragu ya, apakah betul ini force, apakah ini betul ini adalah power, atau kita merasa bahwa ini saya sudah bergeser ke power atau belum ya. Terus terang saya untuk menceritakan bagian ini adalah bagian yang cukup sulit, karena ini bicara tentang bagaimana merasakan rasanya bakso ya. Bagaimana mungkin saya menjelaskan rasanya bakso sementara misalkan Anda sendiri belum pernah mencicipi baksonya misalkan. Kalaupun misalkan sudah pernah saling mencicipi pun belum tentu bakso yang Anda pernah makan dengan saya sama ya. Kalaupun sama-sama pernah makan pun kita akan tetap kesulitan untuk menceritakan rasanya, karena rasa melampaui kata-kata. Ya, jadi yang saya maksud itulah sebabnya kenapa saya kalau di kelas itu titik penekanannya adalah mengenali tentang pola-pola vibrasi ini di dalam diri, dan itu tidak bisa dijelaskan menggunakan tulisan atau mungkin rekaman ini bahkan. Ya, banyak yang sarana yang kita bisa gunakan ya. Misalnya kita bisa menggunakan lilin, di situ kita bisa melihat kita sedang force atau power. Jadi ada satu simulasi kalau kita mematikan lilin itu ya. Jadi simulasinya mematikan lilin kalau kita nafsu atau force, maka lilinnya nggak mati. Pada saat kita berada di power, lilinnya mati ya. Kalau misalnya kita nafsu nggak mati. Atau mungkin simulasi yang lain banyak ya, banyak sekali simulasi yang lain yang bisa digunakan. Bisa menggunakan alat bantu teknologi yang juga saya gunakan. Tapi kalau misalkan Anda belum belum paham ya, karena mungkin Anda tidak punya waktu untuk mengikuti kelas, atau mungkin belum punya sumber daya finansial, it's okay. Memang tujuan dari rekaman ini adalah diperuntukkan bagi teman-teman yang mungkin masih belum bisa mengeksplorasi di dalam kelas. Nah, yang jelas gini, refleksi yang paling mudah yang menunjukkan kita sedang berada di power atau force adalah kehidupan kita sendiri, realitas yang kita jalani. Karena kehidupan adalah cermin yang betul-betul sempurna, dia tidak datar, dia tidak cembung. Betul-betul apa yang ada di dalam diri kita akan terrefleksikan dan kita alami. Hanya saja itu tadi, apapun yang terjadi di sekitar kita selama ini mungkin kita tidak pernah perhatikan, kita tidak menyadari, sehingga tidak memberikan satu informasi yang kita butuhkan untuk perbaikan di dalam diri. Kehidupan sebenarnya tidak pernah memusuhi kita, seburuk apapun mungkin label kita terhadap kejadian yang pernah kita alami. Kehidupan hanya memberikan umpan balik informasi, ini loh yang ada di dalam diri kita, ini loh yang sedang kita akses di dalam hati kita. Nah, terkait dengan ini saya mau menceritakan ada 4 pola, teman-teman, 4 pola kejadian dalam hidup terkait respon kehidupan terhadap vibrasi yang kita pancarkan. Jadi di sini 4 ini mencakup apa yang terjadi jika kita menggunakan force, dan apa yang terjadi jika kita menggunakan power ya. Nah, saya bahas dulu yang pertama, bagaimana yang terjadi dalam hidup kita kalau kita menggunakan getaran rendah atau getaran force ya. Jadi gini, saya pisahkan ya, jadi ada 2 dan 2. Nah, yang 2 yang nanti kita bicarakan adalah yang membahas tentang apa yang terjadi kalau kita menggunakan power. Kita bahas dulu yang force, yang getaran rendah. Teman-teman, ada 2 pola yang akan kita alami sebenarnya, dan pasti Anda sudah pernah mengalami semuanya yang nanti akan saya ceritakan.
pada saat kita menggunakan getaran rendah, maka akan terjadi dua hal ini di dalam kehidupan kita, mulai dari aspek yang sangat sederhana sampai yang mungkin hal-hal yang lebih besar yang sedang Anda lakukan. Pola yang pertama, ya saya ulangi, pola yang pertama adalah Anda mengejar sesuatu atau mengejar target impian Anda atau keinginan Anda kejar, tapi di saat yang sama keinginan itu seolah berlari menjauh dari Anda. Jadi kayak kejar-kejaran gitu. Ya. Jadi Anda semakin menambah kecepatan untuk mengejar, maka sesuatu itu terus juga berlari. Nah, ini sangat melelahkan tentunya, karena intinya apa yang Anda lakukan, yang kita lakukan itu tidak mencapai hal yang kita mau. Contohnya sederhana banyak kok. Misalkan Anda seorang mahasiswa mau ketemu dosen gitu ya, kok Anda datang ke kampus dosennya nggak ada, giliran Anda nggak ke kampus dosennya ada, terus berlangsung seperti itu. Ketika Anda sudah memahami soal vibrasi, Anda jangan menyalahkan dosennya, Anda langsung sadar apa yang sedang saya akses sebenarnya. Nah, kalau getaran kita rendah, ada kemungkinan terjadi pola yang pertama ini. Atau mungkin dalam kasus lain Anda mau menemui seorang pejabat, ya, karena Anda mau menawarkan satu program kerjasama, yaitu sama. Ketika Anda mau ketemu, beliau nggak ada. Ketika Anda nggak datang ke kantornya, beliaunya ada. Terus begitu, sama. Intinya nggak ketemu-ketemu. Dalam aspek apapun. Anda mengejar omset bulanan, Anda mungkin mencari jodoh, nggak ketemu-temu. Semuanya adalah pola di mana kita sedang terjebak di force. Jadi kalau reaksi kehidupan, apa yang kita alami adalah seperti pola pertama ini, hentikan pengejaran kita, berhenti dulu sejenak. Benahi perasaan kita, karena pasti kita sedang force. Itu aja. Itu ya pola yang pertama. Nah, pola yang kedua adalah Anda mengejar, ya, Anda berlari, tetapi objek tersebut diam. Jadi, kalaupun dia bergerak dengan lambat. Yang pada intinya, Anda tetap masih bisa mencapai itu. Nah, ini menjelaskan bahwa ada beberapa yang berpikir bahwa dengan menggunakan force, ya, dengan menggunakan getaran rendah, kita tidak bisa mencapai apa yang kita goalkan, kita targetkan. Enggak, tetap bisa, sangat mungkin bisa. Tetapi karena kita menggunakan energi rendah, vibrasi kita rendah, maka kita harus kuat dalam aspek fisik. Karena kita akan harus kuat di tindakan. Karena objek itu jauh berada dari kita. Kita harus menuju dia. Misalkan jaraknya sekitar 3 km, ya mampukah kita berlari atau berjalan selama menempuh perjalanan 3 km itu? Kalau 10 km ya 10 km. Jadi ini tergantung fisik Anda. Ini yang sering disebut sebagai massive action. Bisa sih, cuman pertanyaannya adalah mampukah Anda terus melakukan action itu? Iya. Yang sering terjadi adalah berarti di tengah jalan kelelahan, atau mungkin sampai sih, tapi Anda kelelahan, dan mungkin kelelahan itu menyita energi Anda, mungkin membuat Anda tubuhnya drop, ya, sehingga apa? Kadang ketika yang didapatkan di ujung pengejaran Anda itu berupa finansial itu habis untuk membetulkan tubuh Anda. Nah, ini tapi pilihan Anda, ya. Dan Anda amati apakah ada peristiwa-peristiwa yang memiliki dua pola ini tadi. Jadi coba Anda renungkan sejenak, ambil satu saja masing-masing contoh kejadian dalam hidup Anda, mulai dari yang sepele sampai hal-hal yang serius yang memiliki ciri pola pertama dan kedua. Amati baik-baik. Lalu setelah Anda amati kejadiannya, Anda amati perasaan apa yang Anda akses waktu terjadi pola yang pertama, dan perasaan apa yang Anda akses waktu terjadi pola yang kedua. Lalu tugas Anda apa? Lebih aware. Karena dalam vibrasi ketika Anda mengulangi rasanya, Anda akan berpotensi mengulangi realitanya. Jadi kalau misalkan dulu Anda pernah ada kejadian tertentu yang polanya pola pertama tadi, yang Anda mengejar nggak dapat ya, jauh gitu. Kemudian di masa sekarang atau besok atau mendatang, Anda mengulangi perasaan yang sama dalam aktivitas Anda yang lain, maka akan kecenderungan terjadi pola yang sama.
Jadi di sini kita bisa memilih apakah kita mau mengulanginya lagi atau tidak. Nah, seringkali kita tidak berkesadaran menjalani hidup. Ini yang saya sebut dalam beberapa status, bahwa kalau orang tidak sadar, tidak memiliki kesadaran, ya, awareness, maka masa depan dia hanya pengulangan dari apa yang telah dia lakukan di masa lalu. Gitu. Oke ya, jelas ya. Nah, kemudian kalau kita menggunakan vibrasi yang lebih tinggi, vibrasi power, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi ada dua pola yang saya amati. Dan Anda pun pasti sudah pernah mengalami semua pola-pola yang akan kita bicarakan ini dan yang barusan tadi kita bicarakan. Pola yang ketiga adalah, ya ini kita bicara sudah di wilayah power ya, getaran yang tinggi. Ketika Anda mengejar sesuatu, di saat yang sama sesuatu itu pun mengejar Anda. Jadi kalau misalkan Anda membayangkan ada panah, maka panahnya saling mengarah ke satu titik. Iya. Jadi ada satu meeting point dari kedua hal itu, yaitu Anda dan objeknya. Gampangannya gini deh, kalau misalkan Anda itu tugasnya adalah mencari customer, ya, closing customer, menambah customer untuk perusahaan yang dimana Anda berkarir, bekerja, maka Anda sedang mencari konsumen, tapi di saat yang sama konsumen mencari Anda. Kalau Anda sedang mencari jodoh, Anda mencari jodoh, jodoh mencari Anda. Kalau Anda mencari uang, uang mencari Anda. Nah, amati baik-baik dalam hidup kejadian di mana kita tetap melakukan tindakan, tetap melakukan action, tapi Anda merasa tidak sebegitu keras bangetnya. Tiba-tiba kok sesuatu itu hadir. Tetap ada tindakan, tapi sesuatu itu hadir. Nah, berarti itu Anda menggunakan power. Oke? Nah, selanjutnya pola terakhir adalah pola yang ini saya bilang paling sulit kadang untuk kita ulangi. Karena saat kita ingin mengulanginya, kita tidak bisa mengulangi ini. Karena sekali lagi, poin yang keempat ini butuh keikhlasan yang sangat dalam. Dan ingat, ikhlas itu tulus. Ikhlas bukan tools. Ya, tools itu alat. Ketika ikhlas sudah jadi tools dan tidak tulus, maka dia geser lagi jadi getaran rendah. Nah, pola yang keempat adalah di mana Anda diam dan sesuatu itu yang justru berdatangan mendatangi Anda. Bahkan Anda tidak melakukan apapun. Lebih tepatnya sebenarnya bukan tindakan tidak ada, tapi tindakan yang seharusnya Anda lakukan itu dilakukan orang lain untuk Anda. Contoh, pernah kan Anda misalkan kok pengen banget itu ya, Dunkin Donat ya, misalnya ya. Terus tiba-tiba sore gitu ada teman Anda mengantarkan ke Anda, ke rumah Anda. Aku tadi barusan mampir dari bandara, misalnya dari airport, beli donat, ternyata belinya kebanyakan, ini buat kamu aja deh, sayang daripada nggak habis. Nah, kita bisa lihat bahwa orang itu tergerak kok tiba-tiba membeli lebih, tiba-tiba terus terpikir nama kita untuk sebagai orang yang diberi donatnya, padahal kan dia punya teman banyak tuh. Nah, dalam kasus tadi adalah contoh sederhana, Anda tanpa disadari sudah mengakses getaran yang pola 4 ini. Nah, ingat baik-baik, sama seperti yang kita lakukan tadi, kejadian apa, ambil satu contoh yang mirip dengan pola yang 3 yang tadi kita bicarakan, di mana Anda melakukan tindakan, kemudian sesuatu juga datang menghampiri Anda, dan pola yang keempat, Anda diam, sesuatu itu menghampiri. Amati baik-baik kejadian yang pernah Anda alami, mana yang pola 3 dan 4 ini, lalu amati rasanya yang waktu itu diakses. Nah, ketika kita mengulangi rasanya, cenderung akan berpotensi mengulangi realitanya. Tapi khusus untuk yang poin 4, itu butuh ketulusan. Bukan ikhlas, bukan diposisikan sebagai tools. Oke ya. Nah, untuk teman-teman bisa melatih ini ya, untuk mengasah ketajaman dalam lebih peka terhadap apa yang terjadi di sekitar kita tadi, ya, sesuai dengan lagu yang mengawali. Nah, saya pernah mengajak teman-teman di Facebook untuk melakukan eksperimen yang namanya eksperimen kupu-kupu kuning. Eksperimen kupu-kupu kuning, ya, itu adalah satu eksperimen di mana kita menggunakan kupu-kupu sebagai sarana, sebagai partner kita untuk
mengenali bagaimana kita ada di vibrasi yang mana dari 4 pola tadi sebenarnya. Nah, tapi waktu itu saya memang mengajak teman-teman untuk mengenali pola vibrasi yang terakhir tadi, yang keempat, di mana kita tidak melakukan apa-apa, tapi sesuatu itu datang menghampiri kita. Nah, bagaimana cara melakukan eksperimen kupu-kupu kuning? Gini aja, saat Anda mendengarkan rekaman ini, ya, bagi Anda yang belum melakukan di Facebook, yang baru pertama kali mendengar, Anda ngomong seperti ini, aku niatkan, ya, ingin melihat kupu-kupu berwarna kuning. Ingat, kupu-kupunya bukan gambar, bukan benda mati, bukan mainan, tapi kupu-kupu yang sesungguhnya dan hidup, ya. Aku ingin melihat kupu-kupu kuning hidup, ya, gitu ya. Kupu-kupu berwarna kuning. Kemudian Anda berikan waktu dalam 48 jam ke depan atau lebih, bilang aja gitu. Oke? Ya, aku ingin melihat kupu-kupu kuning yang hidup dalam 48 jam atau lebih. Nah, Anda akan bisa melihat bagaimana Anda selama 48 jam itu. Apakah Anda mencari, mengejar, ya? Anda fokus mencari kupu-kupunya atau seperti apa? Karena yang menarik adalah eksperimen ini baru berhasil jika Anda betul-betul sudah lupa, seperti yang kita bahas dalam rekaman-rekaman selanjutnya tentang melepaskan anak panah. Anda lupakan saja sudah, tapi Anda memberikan pengamatan sadar. Bukan fokus mencari, karena fokus itu mempersempit area pandangan. Ya. Jadi nanti setelah Anda ngomong seperti itu, lalu lupakan, Anda alihkan melakukan kegiatan lain, normal life lah. Ya, Anda melakukan hal lain, tidak usah habiskan hidup Anda untuk fokus kepada kupu-kupu kuning. Lakukan hal lain aja. Itu waktu di eksperimen dilakukan, yang menarik adalah banyak testimoni, cerita-cerita teman-teman di inbox, di BBM, ya, di WhatsApp, yang sampai juga menampilkan foto-foto dari kupu-kupu itu. Dan sampai mereka excited, ada yang bahkan sampai nangis, ya. Karena dia selama 1 hari lebih itu sudah kayaknya hopeless, ya, rada hopeless, sudah nggak lihat dia selama hampir 48 jam. Tiba-tiba di jalan, begitu kreditnya, ada kupu-kupu sebesar tangan, ya, telapak tangan itu muter di dekat kepalanya, dan itu berwarna kuning. Ya, di saat dia tidak lagi mencari, kupu-kupu itu hadir dalam hidup kita. Nah, yang menarik, ya, contohnya adalah istri saya sendiri. Jadi istri saya ini kan ikut simulasi itu, dan dia rada komplain, loh, aku ikut eksperimen itu kenapa belum lihat? Saya bilang, ya, kamu masih mencari bagaimana bisa datang. Nah, suatu saat saya dan istri saya sedang berada di ruang tamu, kita sedang ada tamu, dan lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba istri saya teriak sambil memandang ke arah halaman, kupu-kupu kuning, katanya. Saya keluar santai, saya bawa handphone, ya, kemudian saya lihat kupu-kupu itu hinggap di salah satu tumbuhan yang ada di halaman. Kemudian saya potret aja, cekrik, dan dia tidak terasa takut, gitu. Setelah saya foto beberapa posisi, dia pergi. Jadi seakan-akan dia hanya ingin menunjukkan bahwa aku udah datang memenuhi panggilanmu. Makanya pernah saya upload dan saya jadikan cover di FB saya, ya. Nah, kupu-kupu kuning ini adalah melambangkan apa yang kita harapkan dan kita inginkan dalam hidup sebenarnya. Kenapa kalau kita ambil kupu-kupu kuning, ya? Karena kupu-kupu kuning itu paling sederhana, ya, paling sederhana contohnya. Sebenarnya ada eksperimen lain yang lebih advance, lebih susah, ya. Tapi ini untuk latihan aja deh, untuk latihan dulu. Anda coba praktekkan, buktikan, dan Anda amati bagaimana pola perasaan Anda ketika kupu-kupu itu hadir begitu saja di dalam hidup Anda.